2589 anak Tuhan membunuh hatinya. Boom. Platform pertempuran berdengung, tidak mampu menahan paksaan dari Zifu Xianhai. Para murid terkejut ketika melihatnya. Mereka tahu bahwa energi peri Zifu menakutkan. Bahkan Dewi Huasan penuh ketakutan. Di masa lalu, mereka terluka parah oleh energi peri Zifu. Lautan ungu dari abadi sangat menakutkan. Itu akan dihancurkan menjadi abu terbang, dan jiwa akan tersebar. Laut peri ungu bergulung, dan Ye Chen tidak lagi terlihat oleh penonton. Di lautan makhluk surgawi, Ye Chen berdiri dengan anggun, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa ki dan darah benar-benar musnah. Menggiling menjadi suci, dao ki bawaan dari tubuh abadi Zifu bukanlah lelucon. Secara alami, dia tidak takut, berjalan perlahan di lautan peri, seperti berjalan-jalan di taman. Memahami misteri energi peri ini, sungguh luar biasa. Tidak heran di surga, Ye Chen terluka parah lebih dari sekali, dan tubuh-tubuh peri Zifu mendominasi tidak salah. Apakah ini ditekan? Para murid sejati terkejut. Kemungkinan besar aura abadi Zifu terlalu ganas. Banyak tetua menyentuh dagu mereka ingin mengintip ke dalam laut peri Zifu, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Aura dao bawaan tersembunyi secara inheren. Apakah Anda bersedia menggunakan roh abadi Zifu untuk orang suci yang baru dipromosikan? Seorang murid kultivasi laki-laki mengerutkan bibirnya dan berkata, meskipun kekuatan tempurnya tidak sebaik Huasan Senzi, dia tidak senang melihatnya. Sebagai pencuri, Huasan Senzi mencibir, matanya penuh penghinaan. Dia tidak ingin menyentuh energi abadi Zifu, tapi demi wajah, dia harus tidak tahu malu. Semua energi abadi Zifu dilepaskan, tidak masuk akal untuk tidak menang. Sayang sekali posturnya yang megah masih kurang bagus. Di bawah tatapan semua orang, ada nyanyian naga, yang berasal dari Immortal Zifu. Kemudian, saya melihat seekor naga emas melompat keluar. Tubuh naga itu kuat, itu adalah bentuk naga yang diubah oleh Ye Chen dengan tahu. Seekor naga yang mendominasi mengayunkan ekornya, dan melemparkannya ke arah putra Huasan. Kamu. Ekspresi Huasan Senzi berubah, dan dia menggunakan kekuatan penjaganya, tapi dia masih diusir. Yang disebut penjaga, di bawah ekor naga Ye Chen, sangat rapuh. Apakah itu benar-benar rusak? Penonton gempar, tidak bisa dipercaya. Semua orang tahu bahwa energi peri Zifu sangat buruk, tapi mereka gagal menekan Ye Chen, tapi malah ditembus memberikan pukulan berat pada Huasan Senzi. Jangan lupa, dia memiliki kitab suci Tao dan Kaisar Yun, kata seorang penatua sambil tersenyum. Kitab suci Tao dan Yun ada bersama kita. Tai Bai terbatuk datar. Mendengar kata-kata ini, Si Fang melihat ke samping sebentar, dan ketika dia melihat ke arah Ye Chen lagi, matanya sedikit lebih heran. Sutra Wu Dao dan Kaisar Yun bersorak, dan mereka bisa menembus lautan peri Zifu. 3 trik telah dilewati, mari kita berpura-pura menjadi garpu dan potong. Itu adalah murid sejati kultivator laki-laki lagi. Ceria, suaranya kecil, tapi terdengar di telinga putra Dewa Huasan, seperti guntur. Memang, setelah 3 langkah, dia gagal mengalahkan Ye Chen, seolah-olah dia telah ditampar 2 kali. Wajahnya panas, bagaimana mungkin dia, yang gitu tinggi di atasnya, menahannya. Mengaung. Diiringi dengan nyanyian naga, dia juga mengambil bentuk naga dan bergegas menuju langit. Mata naganya yang besar sudah merah, dan diwarnai merah, dengan sedikit keganasan terukir di atasnya. Pada saat yang sama, semua penonton mengangkat kepala dan memandang Chang Miao. Ada 2 naga dewa, 1 emas dan 1 ungu. Benar saja, itu sangat kuat. Dewi Huasan sedikit mengernyit, dan memandang Ye Chen dengan berbeda. Anda harus tahu bahwa Huasan Senzi sendiri adalah Kaisar Semu, dan roh peri Zifu telah dilepaskan, tapi dia belum mampu menekan Ye Chen. Dalam arti tertentu, Huasan Senzi telah kalah. Namun, bagaimana dia tahu bahwa Ye Chen tidak mengerahkan seluruh kekuatannya? Jika dia menggunakan kondisi puncaknya, putra Huasan pasti sudah dikalahkan. Jika Ye Chen ingin menghancurkannya, mengapa dia membutuhkan 3 putaran? Alasan mengapa dia menyembunyikan kekuatannya seperti ini hanya untuk membuka jalan untuk pergi ke pengadilan surgawi.
Itu terlalu menakutkan dan dia waspada terhadapnya. Dia tidak ingin diawasi oleh orang sepanjang hari. Perlakukan saja dia sebagai kecap. Siapapun yang menganggur akan terluka, akan menatap roh batu kecil sepanjang hari. Mengaum, mengaum. Suara nyanyian naga itu kuat, bergema di seluruh dunia. Gendang telinga para murid yang lemah gitu terkejut hingga berdarah, dan banyak dari mereka pusing, dan mereka tidak bisa diam. Pertempuran berfluktuasi terlalu banyak. Immortal Huasan menutup matanya, dan melanjutkan membuat teh. Dia, di mulutnya mengacu pada putra Dewa Huasan, yang telah kalah dari Ye Chen terlepas dari temperamen, kekuatan tempur, dan bakatnya. Kakak sangat mementingkan batu kecil, jelas dia telah didorong ke garis depan. Peri Huasan duduk, orang-orang tua itu tidak akan setuju dengan supremasi Ye Chen. Aku lelah dengan perselisihan faksi di Huasan, tapi sekarang bagaimanapun, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya mencapai puncak. Tuan Huasan berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda benar-benar ingin menyerahkan Huasan kepada putra Tuhan, dalam 100 tahun, Huasan akan menjadi pengikut dari pengadilan surgawi. Kakak perempuan junior harus mengetahui keuntungan dan kerugian di sini. Didukung oleh kakak laki-laki dapat menahan penampilan Huasan. Dia bisa melakukannya. Huasan yang asli tersenyum, dan secara tidak sengaja, dia sudah melihat roh batu kecil itu. Dengan sentuhan kepercayaan diri yang kuat itu akan menjadi keyakinan yang teguh. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika keduanya berbicara, ledakan ke arah Feng Tiantai menjadi semakin kuat. Memalingkan muka, Ye Chen dan Huasan Senzi telah berubah kembali ke bentuk manusia. Satu berdiri di langit barat, yang lain berdiri di kehampaan timur, dan kemudian mereka bentrok dengan sihir peri, mengguncang langit dan bumi. Keterampilan akting Tuan Muda Ye luar biasa seperti sebelumnya, dari awal hingga akhir, memberi orang ilusi bahwa dia setara dengan putra Dewa Huasan. Di sisi lain, wajah Huasan Senzi menjadi lebih ganas, dan dia ingin menjatuhkan Ye Chen lagi dan lagi, tapi dia tidak bisa mengalahkannya. Roh batu di sisi berlawanan adalah monster. Sudah 200 ronde, mengapa kamu bertarung lebih dan lebih kuat? Taois di Yuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Melihat Ye Chen, setelah bertarung selama 800 ronde lagi, dia mungkin masih hidup dan menendang. Benar-benar mengejutkanku bahwa aku bisa bertarung seperti ini. Tai Bai Jinsing mendecakkan lidahnya. Dia hanya mendengar pujian Tai sebelumnya, tapi melihatnya hari ini, dia benar-benar mempercayainya. Tidak hanya melawan pertempuran, tapi juga mampu bertarung. Menghadapinya, ada sedikit peluang untuk menang. Hua yang menatap Dewi Huasan sambil tersenyum. Aku belum pernah bertarung sebelumnya, jadi aku tidak tahu. Dewi Huasan lebih pendiam, dan dia bisa tahu sekilas bahwa dia menyembunyikan kartu trufnya. Ye Chen bisa bertarung dengan Huasan Godson seperti yang setara, tapi dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Membunuh. Raungan turun ke Sutian. Huasan Senzi sangat marah, dan dengan wajah mengerikan, dia mengumpulkan energi peri dari Zifu, dan mengumpulkannya menjadi pedang peri ungu, menembus Yin dan yang alam semesta. Semua tetua mengerutkan kening, bahkan peri Huasan dan Taois. Metode yang dipindahkan Huasan Senzi berada di luar ruang lingkup diskusi. Kata-kata kasar seperti itu, teror yang gitu ganas jelas dimaksudkan untuk membunuh orang. Ini menjadi marah karena malu. Ungkapkan hati seperti ini, dan perkuat tekad orang asli Huasan untuk menggantikan Ye Chen. Anak Tuhan yang agung, yang tidak mampu kehilangan, memiliki gagasan untuk membunuh orang. Jika Huasan diserahkan kepada orang ini, dia pasti akan jatuh. Dia sama sekali tidak pernah menjadi kepala sekolah, pikiran dan keberanian. Ye Chen tampak santai. Meskipun pedang abadi Zifu kuat itu pasti bisa mengenai. Namun, dia baru saja mengangkat telapak kakinya, dan sebelum jatuh, dia merasakan kekuatan misterius di tubuhnya membuat masalah, itu datang terlalu tiba-tiba, memengaruhi asalnya, dan menyemburkan darah. Engah. Pedang abadi Zifu tiba, menusuk Chang Hong dengan pedang, menembus tubuhnya, darah yang menyilaukan, mengalir turun seperti hujan, menetes dengan deras. Banyak murid perempuan yang menonton tidak bisa tidak menutupi mata mereka.
Dengan pukulan berat, Huasan Senzi sangat mengesankan, dengan seringai di wajahnya, dan melintasi langit virtual. Dia tidak bermaksud memberi Ye Chen kesempatan untuk bernapas, dan dia benar-benar meluncurkan rencana pembunuhan. Dia ingin melakukannya membunuh Ye Chen, dan itu akan menyelamatkan bencana di masa depan. Ya, karena dia takut Ye Chen akan membahayakan dirinya. 5 penurunan surga dan manusia. Ye Chen menstabilkan sosoknya, mengerutkan kening, dan menemukan sumber kekuatan misterius itu, yang merupakan semacam malapetaka bagi dirinya sendiri, semacam malapetaka yang pasti akan muncul ketika dia maju menjadi seorang suci. Benar. Setelah hati pembunuh anak dewa harus dirampok, dia bukan lagi darah dari tubuh suci kuno. Dia tidak tahu mengapa dia terlambat untuk 5 peluruhan surga dan manusia. Dia sudah berada di puncak orang suci dan hendak menerobos ke Raja Orang Suci pada saat ini. Bagaimana mungkin ada jembatan seperti itu? Mati. Huasan Senzi membunuhnya, tak terkalahkan dengan satu pedang. Untuk sesaat, Ye Chen dengan paksa menekan 5 penurunan langit dan manusia, bergerak satu langkah, menghindari pedang, membalik tangannya dan membanting tangan prasasti, dan membalikkan Huasan Senzi meskipun dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Telapak tangan ini sudah cukup berat, berani membunuhku. Engah. Huasan Senzi menyemburkan darah dan terbang keluar, wajahnya berubah ganas lagi. Dia tidak tahu bagaimana dia menerima telapak tangan. Dia jelas terluka parah, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan untuk melawan? Aku tidak percaya. Tapi mendengar pria ini berteriak dengan marah, dia membekukan sosoknya, dan bagian tengah alisnya meledak dengan cahaya ilahi. Itu adalah cermin ajaib, miliknya senjata ajaib Natal, wandau cahaya ilahi jatuh, dan itu sangat sunyi. Ye Chen langsung mengeluarkan jarum Dinghai Sen, dan menghancurkannya berkeping-keping dengan tongkat. Engah. Senjata kelahirannya hancur, dan Huasan Senzi berdarah lagi. Sulit dipercaya bahwa itu adalah cermin ajaib yang terbuat dari besi dewa. Itu hancur berkeping-keping seperti ini. Senjata kelahirannya terlalu rapuh. Batang besi itu sangat berharga. Terlalu banyak orang mengangkat kepala mereka, menatap jarum Dinghai Shenzhen di tangan Ye Chen, dan menghancurkan senjata Natal yang terbuat dari besi ilahi dengan satu tongkat benar-benar ganas. Rasanya enak dipukul dengan tongkat. Banyak lelaki tua mengelus janggut mereka. Engah, engah, engah. Adegan di Sutian cukup berdarah. Batu kecil itu memegang batang besi, memamerkan kekuatan gaibnya, menghancurkan palu Huasan Senzi sepanjang jalan. Setiap tongkat lebih mendominasi dari yang lain, dan tongkat itu melihat darah. Ah, Huasan Senzi memiliki rambut acak-acakan, lolongannya keras, dan setiap kali dia ingin melakukan serangan balik, dia dipukul mundur. Dia dibebani dengan banyak keterampilan kekaisaran dan abadi, yang tidak sebaik tongkat Ye Chen. Sebelum dia bisa tenang, Ye Chen datang lagi dengan sebatang tongkat, dan mengirimnya turun dengan sebatang tongkat. Diiringi oleh ledakan, Huasan Senzi melakukan kontak dekat dengan platform pertempuran, meneteskan darah dan hujan. Saya tidak tahu apakah dia terluka terlalu parah, atau jika senjata sihir kelahirannya dipukul mundur. Dia pingsan dan tidak bangun untuk waktu yang lama sebenarnya. Itu adalah tongkat Ye Chen Wan, terlalu kuat. Sejauh menyangkut Senzi, tidak apa-apa untuk pingsan, tapi jika dia bangun, dia tidak akan dapat menahan pandangan dari segala arah. Kaisar Semuanda telah dikalahkan oleh seorang suci kecil. Dengan disposisi Huasan Senzi, akan aneh jika dia tidak menjadi gila. Dia tidak pernah mengalami kekalahan yang gitu menghancurkan. Ye Chen jatuh dari langit, menyeka darah dari sudut mulutnya. Kematian mendadak surga dan manusia, benar-benar membuatnya lengah. Dia tidak melewati malapetaka sebelum malapetaka, tapi dia akan menebusnya setelah itu. Musibah, tapi dia masih tidak mengerti, karena ada 5 penurunan di surga dan manusia. Mengapa kamu terlambat? Hal yang konyol adalah bahwa setiap orang yang hadir, termasuk Huasan yang asli dan perihuasan secara rahasia, berpikir bahwa Ye Chen telah melewati 5 penurunan surga dan manusia, dan mereka akan terkejut jika mereka mengetahuinya kali ini. Lihat, itu masih kebaikanku.
Itu adalah pembudidaya laki-laki yang sama yang melompat ke panggung pertempuran dan mengambil Huasan Senzi yang pingsan. Ya, tepatnya, dia menyeret Senzi dengan satu tangan dan satu kaki. Menyeretnya sepanjang jalannya, sudut mulut orang yang menonton lurus ke atas, balas dendam ini pasti balas dendam. Namun gambaran ini masih sangat menyegarkan untuk dilihat, apalagi para murid yang biasanya dibuli oleh anak Tuhan memiliki dorongan untuk berlari dan menendangnya beberapa kali. Aku menang. Yuan menyesap minumannya, dan dia masih dalam suasana hati yang baik. Dia dan Huasan Zenren berasal dari faksi yang sama, dan dia tidak bisa terbiasa dengan anak dewa. Kepala sekolah berikutnya dari Huasan. Beberapa orang senang, tapi yang lain khawatir. Wajah terlalu banyak tetua suram, dan mereka bukan anggota sekte kepala sekolah, tapi kebanyakan berdiri di sisi putra dewa seperti yang dikatakan Peri Huasan. Sekte Huasan dalam perselisihan silsilah, lebih dari 60% sesepuh berselisih dengan kepala sekolah saat ini. Di permukaan, situasinya tenang, tapi pada kenyataannya arus bawah berkecamuk. Setiap kali kepala sekolah berhasil naik tahta di masa lalu, akan selalu ada badai berdarah. Ini politik. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih terbang ke panggung pertempuran dan jatuh ke tubuh Ye Chen. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah ramuan. Dan itu juga ramuan 8 pola obat ajaib untuk penyembuhan. Orang yang menghasilkan pil itu adalah Dewi Huasan, dan bekas luka di sekujur tubuh Ye Chen pulih seketika. Semua murid dan tetua melihat ke samping pada Dewi Huasan. Sepertinya dia juga ingin menemukan Ye Chen untuk berlatih, dan dia tidak ingin mengambil keuntungan dari Ye Chen. Jadi dia tidak ragu untuk memberikan Bawen dan Ye Chen untuk menyembuhkan lukanya. Ye Chen sangat baik, dan memaksakan jejak darah. Dengan baik, Dewi Huasan juga murah hati dan memberi yang lain. Dia benar-benar wanita kaya kecil. Sekarang, penonton duduk tegak lagi. Xiao Situ mengalahkan biografi sejati pertama, mengalahkan putra Dewa Huasan, dan jika dia memenangkan Dewi Huasan lagi, dia akan benar-benar bulat. Klik sampai akhir. Diiringi oleh kata-kata King Ling, Dewi Huasan mendarat di platform pertempuran dengan ringan, tersenyum seperti bunga, matanya yang jernih dan indah cukup bersih, dan dia berevolusi menjadi Dao Yun. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen memutar lehernya. Dia tidak memiliki kebiasaan memukuli wanita, tapi dia tidak tahu bagaimana bersimpati kepada wanita. Dia bukan istrinya, jadi dia merasa kasihan pada seseorang. Kalau tidak, Dewi Huasan tersenyum, menutup matanya sedikit, dan tiba-tiba terbuka lagi di saat berikutnya. Pada saat ini, ekspresi Ye Chen menjadi tumpul di tempat, dan matanya kosong, seolah-olah dia telah menjadi boneka. Melihat wajahnya, tidak ada jejak emosi manusia. Di sisi berlawanan, Dewi Huasan tidak jauh lebih baik, sikapnya sama dengan Ye Chen. Situasi pertempuran sangat dramatis, dialog sederhana. Yang satu tampak seperti pahatan es, yang lain tampak seperti patung batu. Satu di timur platform pertempuran, dan yang lainnya di barat platform pertempuran. Gambarnya sangat aneh. Ini. Master Tai mengangkat alisnya, tidak tahu apa yang terjadi. Belum lagi dia, para murid dari seluruh dunia juga bingung. Damang Wuji. Master Tao Di Yuan menyipitkan matanya sedikit, penglihatannya cukup tinggi, dan dia sudah melihat petunjuknya, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Gadis baik, kamu berani menggunakan metode peri ini. Dia bukan orang yang tepat. Hanya satu yang melihat. Petunjuknya, siapapun yang melihatnya, sudut mulutnya lurus. Aku tidak bergerak lagi. Lebih banyak orang menggaruk-garuk kepala. Kata-kata ini sangat efektif. Tepat setelah jatuh, saya melihat Dewi Huasan bergerak, selangkah terhuyung-huyung. Pada saat yang sama, Ye Chen di seberang juga bergerak, bergoyang, dan hampir jatuh. Kamu berbicara omong kosong. Dewi Huasan membuka mulutnya dan memarahi. Tentu saja, memang benar kata-kata itu keluar dari mulutnya, tapi itu adalah suara Ye Chen. Ya, itu adalah suara Ye Chen. Lebih tepatnya, roh primordialnya ada di tubuh Dewi Huasan. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Di sisi yang berlawanan, Ye Chen tertegun, dan kata-katanya hanya dalam suara wanita.
Jelas jiwa Dewi Huasan ada di tubuh Yeda Sao. Gunakan sebelum kamu memahaminya. Apakah kamu berani bermain dengan metode rahasia seperti itu? Jangan ribut, biarkan aku memikirkannya. Namamu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi seorang dewi. Roh batu kecil, seorang Dewi Huasan, yang saling mengganggu, tidak berkelahi, tapi membiarkan pertengkaran itu pergi. Setiap kali seseorang berbicara, mata penonton akan bergerak. Lihat ini, lalu lihat itu, kedua orang ini sepertinya telah berganti tubuh. Ini benar-benar sebuah drama. Peri Huasan dan orang asli Huasan di puncak Qiankun memiliki ekspresi yang aneh, dan mereka terlihat sangat nyata. Melihat postur ini, saya tidak dapat mengubahnya kembali. Sejak itu, apa yang seharusnya menjadi pertempuran yang menakjubkan berubah menjadi pertempuran verbal pada saat ini. Para murid yang tidak tahu mengapa masih tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa plotnya. Bab 2590 Konspirasi Istana Bawah Tanah. Gunung Hua disegel ke atap, dengan banyak orang, dan gaya lukisannya cukup emosional. Wajah Ye Chen menjadi hitam. Dia tertangkap basah oleh manipulasi Dewi Huasan. Ayo bertarung. Bukannya Anda tidak diizinkan menggunakan teknik Dream Dao Immortal, tapi Anda harus menggunakannya setelah Anda memahaminya. Kamu hanya setengah buruk. Kamu jauh di belakang istriku. Jika kamu benar-benar ingin melawannya, kamu akan menjadi sampah dalam sekejap. Di seberang, Dewi Huasan merasa malu dan bingung. Setelah 3 tahun pencerahan, dia pikir dia telah memahami janji mimpi besar, dan itu juga telah terdaftar sebagai kartu haulnya, yang dicadangkan untuk berurusan dengan Huasan Senzi, dan dia ingin memukau semua orang dalam 5 pertempuran gunung. Siapa yang mengira bahwa dao mimpi dan seni abadi yang dia pikir telah dia pahami sepenuhnya akan memberinya kejutan seperti itu, tapi dia tidak bereaksi, tapi mengubah tubuh fisiknya secara tidak sengaja, dan bahkan mengubah tubuhnya jika dia tidak kembali. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal yang aneh sejak dia berlatih Taoisme. Sebelum menggunakan metode ini, tidak pernah ada perubahan seperti itu. Dewi Huasan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak tahu apa yang salah. Tidak hanya Ye Chen, tapi bahkan dia lengah. Menarik. Tai Bai menggosok dagunya, menatap Ye Chen, menatap Dewi Huasan. Pertarungan ini jauh lebih seru dari yang sebelumnya dengan Dewi Huasan. Taois Diwan menggosok alisnya. Pertempuran 5 gunung suci akan segera datang. Salah satu putra dan dewi yang mewakilinya di Huasan dipukuli hingga lumpuh, dan yang lainnya diubah menjadi tubuh. Mereka tidak lagi berada di puncaknya. Kekuatan mereka sangat berkurang. Diskusi terlalu omong kosong. Mengapa kamu mengubah tubuhmu? Plot macam apa ini? Pasti Dewi memindahkan hukum terlarang, dan beberapa perubahan yang tidak diketahui terjadi. Ini sangat segar. Di tengah diskusi, Ye Chen dan Dewi Huasan masih bekerja keras berusaha keluar dari tubuh mereka. Namun, mereka semua meremehkan janji mimpi besar, terikat oleh kekuatan misterius dalam kegelapan. Roh primordial tidak dapat lepas dari tubuh fisik, atau dengan kata lain terjebak dalam tubuh fisik. Datanglah ke puncak Qiankun. Kata-kata berkabut datang dari Master Huasan. Mendengar ini, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk menjadi gila, dan berjalan langsung ke puncak gunung. Perlu disebutkan bahwa punggungnya masih sangat indah. Dewi Huasan mengalami batuk kering dan melonjak, tapi postur berjalannya agak keibuan. Pertunjukannya sudah selesai. Hua yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di masa depan, saya akan pergi ke puncak Qian lebih sering. Beberapa murid sejati yang tidak dapat diandalkan menyentuh dagu mereka dengan penuh arti. Jika mereka tidak dapat kembali ke tubuh fisik mereka harus mempelajari Ye Chen dengan hati-hati. Akurat dikatakan untuk mempelajari tubuh fisik Dewi Huasan. Feng Tiantai benar-benar tempat yang ajaib. Terlalu banyak murid yang menghela nafas, salah satu dewa dan Dewi Huasan cacat, dan yang lainnya memiliki tubuh baru. Ada kejutan yang tak ada habisnya. Kamu Huasan mungkin sangat malu dengan pertempuran 5 gunung suci ini. Pendeta Tai membelai janggutnya dan berusaha untuk tidak tertawa. Dia mengatakan ini kepada pendeta di Yuan. Penatua Daois masih menggosok alisnya. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti akan sangat memalukan.
Menurut keadaan Putra Dewa dan Dewi saat ini, tidak heran mereka dapat memenangkan pertempuran. Siapapun yang dapat mengambil bagian dalam pertempuran adalah orang biasa. Di sini, Ye Chen dan Sang Dewi telah mendarat di puncak Qiankun satu demi satu. Ye Chen baik-baik saja. Dia memiliki pengalaman berganti tubuh dengan wanita sebelumnya. Tapi itu adalah Dewi Huasan, yang wajahnya benar-benar merah. Dan ini adalah pertama kalinya dia mengambil alih tubuh seorang pria. Sudah kubilang sebelumnya, jangan gunakan seni peri itu lagi. Tapi aku tidak mendengarkan. Peri Huasan terkekeh, dan mengelilingi Ye Chen dan Dewi Huasan. Dia belum pernah mendengar plot tubuh mereka masing-masing. Bisakah roh primordial keluar dari tubuh? Kata orang asli Huasan dengan santai. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan Dewi Huasan juga menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa keluar dari tubuhnya, mengapa tidak mengatakan omong kosong ini? Orang asli Huasan mengulurkan 5 jarinya dan mencondongkan tubuh ke arah Dewi Huasan. Dia ingin menggunakan kekuatan gaibnya yang besar untuk menangkap jiwa Ye Chen. Selama jiwa keluar dari tubuh, sisanya mudah dikatakan. Sayang sekali dia gagal berhasil, karena dia harus melakukannya dengan caranya sendiri. Itu karena Great Dreamuji terlalu misterius. Kepala sekolah bingung, jadi Ye Chen hanya duduk di puncak Qiankun, jatuh ke dalam ketenangan. Sang Dewi berdiri dengan tenang. Orang yang sebenarnya Huasan hanya mengelus janggutnya dengan tenang, dan peri Huasan juga berpikir keras, ingin menemukan cara untuk menyelamatkannya. Di kaki gunung, banyak murid dan tetua berkumpul, melihat ke atas, ingin naik untuk melihat-lihat, dan menemukan bahwa kepala sekolah telah membuka penghalang. Tidak ada yang bisa masuk tanpa perintahnya. Setelah sekian lama, kerumunan yang berkumpul perlahan bubar, mendesak tak henti-hentinya. Di kedalaman Gunung Hua, di istana bawah tanah yang megah, Putra Dewa Gunung Hua berbaring dengan tenang di atas ranjang batu. Ye Chen memukul tongkat terlalu keras dan jatuh koma dan belum bangun. Masih ada satu ekspresi mengerikan di wajahnya, memantulkan cahaya bulan yang redup, seperti setan, mengalami mimpi buruk. Dia juga ingin membawa orang luar untuk menderita bersama, dan orang luar ini, tentu saja, mengacu pada Ye Chen. Lingkungan tempat tidur batu penuh dengan sosok manusia, semuanya abadi, dengan janggut putih berkibar, dan lebih dari 60% tetua Huasan semuanya adalah tetua, dan mereka termasuk faksi yang menentang orang yang sebenarnya. Dari Huasan, wajah mereka sangat jelek. Siapa yang mengira bahwa putra dewa yang mereka kembangkan dengan hati-hati sebenarnya dikalahkan oleh orang suci kecil yang baru dipromosikan, dan senjata kelahirannya juga dihancurkan. Tidak lagi mencapai puncaknya, bagaimana bisa bersinar di 5 gunung suci, dan bagaimana bisa memaksa istana memberi jalan bagi kepala sekolah. Dapat dikatakan bahwa kemunculan Ye Chen merusak rencana mereka. Dia harus mati. Seorang penatua tertinggi mendengus dingin, matanya memancarkan rasa dingin. Lebih baik membunuhnya, kata tetua ragu-ragu. Jangan lakukan apapun di Huasan, kata seorang tetua berambut merah dengan tenang. Tampaknya senioritasnya tidak rendah. Dia bahkan tidak membuka matanya ketika berbicara, tapi dia duduk dengan kokoh di Gunung Tai. Aku mendengar bahwa kepala sekolah juga akan membawa Ye Chen ke 5 gunung suci untuk bertarung. Setelah meninggalkan Huasan, tidak perlu kembali. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu bahkan dapat melakukannya dengan kepala sekolah, dan semuanya akan baik-baik saja. Tetua Zhang lainnya berkata dengan mencibir, saya telah menghubungi Pangeran ke-8 dari Pengadilan Surgawi, dan akan membantu kami mendapatkan kembali telapak tangan. Huasan. Di malam yang sunyi. Di istana bawah tanah yang gelap, sebuah konspirasi untuk merebut tahta sudah direncanakan, dan wajah murung itu lebih menakutkan daripada ekspresi putra dewa Huasan kartu itu, menghapus kepala sekolah, dan membantu putra dewa untuk mengambil posisi. Tuan Huasan tidak tahu tentang masalah ini, jadi dia masih mengelus janggutnya, memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Bagaimana kamu bisa mengubah tubuhmu secara misterius? Dewi Huasan duduk di satu sisi, memegangi lututnya dengan tangannya, dan dia tidak sepenuhnya memahami perubahan itu. Dia bergumam dari awal sampai akhir. Ketika saya pergi menemui Ye Chen, saya merasa sedikit tidak tahu malu.
Dan saya selalu menyentuh tubuh saya sendiri secara tidak sengaja, dan saya menikmatinya, terutama memperhatikan dua roti kukus besar di dada, halus dan halus, kecuali untuk model yang lebih kecil, rasa tangan masih bagus. Setiap saat mata indah sang dewi akan terangsang, dan wajahnya akan semakin merah. Jika matanya bisa membunuh, Ye Chen pasti sudah minum sup mengpo di depan jembatan Naihe. Ye Chen menderita batuk kering, selalu menatap langit berbintang yang tak terbatas, mengerutkan bibirnya terus-menerus. Saya sangat sopan, Andalah yang mencari kegembiraan. Hanya ukuran Anda, menantu perempuan saya dapat menghancurkan Anda hanya dengan satu. Menganggur-menganggur, sentuh apa yang salah? Sang Dewi sangat marah, dan untuk beberapa saat, dia benar-benar ingin mencabut pedangnya, memotong adik laki-laki Ye Chen, dan mencari tempat untuk menguburkannya dengan benar. Belum lagi, dia benar-benar mengeluarkannya, dan kemudian memberi Ye Chen tatapan kanibal, yang sepertinya mengatakan, jika kamu berani menyentuh dengan sembarangan, adik laki-lakimu akan dipotong. Ye Chen tidak ragu-ragu, mengeluarkan jarum Dinghai Sen, dan menatap Dewi dengan sedikit menawan, dengan kalimat yang terukir jelas di matanya, percaya atau tidak aku memecahkannya untukmu. Keduanya memiliki bau mesiu yang kuat, dan perihuasan tidak bisa menahan tawa. Kedua lelaki kecil ini benar-benar sepasang teman yang bahagia. Sekilas mereka benar-benar pasangan yang cocok. Belum lagi dia, bahkan Huasan yang asli berpikir demikian. Apa yang dipikirkan oleh dua makhluk abadi yang agung saat ini bukanlah bagaimana mengembalikan kedua jiwa ke posisi mereka, tapi peristiwa seumur hidup dari keduanya. Di tempat tidur, saya bisa memegang bayi di tahun mendatang. Ada tindakan balasan. Susi memperhatikan bahwa mata kedua lelaki tua itu tidak normal, dan Ye Chen mau tidak mau bertanya, apakah masih ada bencana antara surga dan manusia? Jangan biarkan omong kosong ini pergi. Immortal Huasan mengeluarkan batuk kering, dan melanjutkan postur seniornya, tidak mungkin. Dalam 3 hari ini, biasakan tubuh ini secepat mungkin. Sang Dewi menarik napas dalam-dalam, tapi juga tak berdaya. Setelah 3 tahun mundur, basis kultivasinya dan Dao Yun sama-sama rajin, dan dia pikir dia bisa memenangkan kejayaan untuk Huasan dalam pertempuran seni bela diri. Siapa sangka perubahan seperti itu datang, bukan karena tubuh fisiknya, dan kekuatan tempurnya tidak mencapai puncaknya, bahkan tidak sebagus sebelum retret. Jika Anda tidak memikirkannya, Anda akan kalah telak. Dia akan kalah, tidak ada keraguan tentang itu, dan anak Tuhan juga akan kalah. Juga tidak ada keraguan tentang itu, kali ini pertarungan 5 gunung suci, faksi Huasan pasti akan malu. Memikirkan hal ini, dia memelototi Ye Chen lagi, semua karena batu kecil ini. Dipindai olehnya seperti ini lagi, Ye Chen menolak melakukannya, bagaimana saya bisa menyalahkan saya? Mengetahui bahwa pertempuran 5 gunung suci akan segera datang, kalian berdua harus jujur. Anda baru saja datang kepada saya untuk mencari kegembiraan, anak Tuhan Anda benar-benar berbakat, Anda berani membunuh saya, Anda juga luar biasa. Dalam hal kekuatan tempur, Anda tidak terlalu baik, tapi Anda benar-benar menggali lubang yang bagus. Ayo kembali dulu. Tuan Huasan menjentikkan tangannya. Ye Chen melompat dan langsung pergi ke puncak Qian. Kedua tangan itu masih tidak jujur dan menyentuh secara acak. Dewi Huasan sangat marah dan bergegas mengejar, memperingatkan dan mengintimidasi sepanjang jalan. Pertandingan yang bagus. Immortal Huasan dan peri di belakangnya mengucapkan dua kata ini bersamaan. Sayang sekali. Kedua lelaki kecil itu tidak menelepon. Melihat keduanya pergi, Tuan Huasan juga menggosok alisnya. Benar-benar tidak terduga bahwa kejadian ini terjadi pada saat yang kritis. Dia, kepala sekolah Huasan, ditakdirkan untuk diejek kali ini. Dua jenderalnya di Huasan semuanya disingkirkan. Lebih baik mengirim pesan dan mundur dari pertarungan 5 gunung suci, kata peri Huasan dengan lembut. Orang yang sebenarnya menggelengkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam, tidak ada alasan untuk melanggar aturan yang ditetapkan oleh leluhurnya. Kemenangan atau kekalahan adalah hal biasa dalam urusan militer. Faksi Huasan saya masih bisa menerima kekalahan.